Selamat pagi anak bapak semuanya, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama Bapak di pelajaran Kewarganegaraan kelas 9. Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bagian yang ketiga. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari kedudukan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Artinya nilai-nilai dasarnya tidak berubah, tetapi norma-normanya itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan uraian tadi, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itulah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua, nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan suatu ideologi yang bersifat terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme,
serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan status fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah pembangunan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan Indonesia adalah sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, harus terus terpelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja sama, kedisiplinan, sikap ilmiah, dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3,
yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, usaha pertahanan dan keamanan negara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya, pertahanan dan keamanan itu menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Demikianlah pertemuan kita minggu ini. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas menurut anak-anak Bapak, silahkan langsung bertanya kepada Bapak melalui WA ya. Nah, karena pertemuan kita sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya ada 3 soal. Yang pertama, sebagai geologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa nilai. Apakah yang dimaksud dengan nilai instrumental? Yang kedua, tuliskanlah landasan konstitusional pelaksanaan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, artinya nanti kalian tulis apa landasan konstitusionalnya beserta bunyinya ya. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tuliskan dan jelaskan. Nah, nanti tugas-tugas ini anak-anak Bapak kerjakan di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Sekianlah pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak sekalian. Tetap jaga kesehatannya dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.